Menurut Chanbell et al. 2020, pertumbuhan primer pada tanaman terjadi akibat aktivitas meristem apikal yang terletak di ujung akar dan batang, di mana proses ini melibatkan pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi sel. Praktikum dengan menghitung pertambahan panjang ini dilakukan untuk memetakan distribusi kecepatan pertumbuhan serta menentukan letak zona pemanjangan yang paling aktif. Pengamatan ini sangat penting untuk memahami bagaimana faktor internal seperti hormon dan faktor eksternal mempengaruhi efisiensi perluasan jaringan tanaman dalam menyerap nutrisi dan mencapai cahaya matahari. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui daerah letak tumbuh calon akar dan batang. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu kacang hijau, tinta Cina, tanah, kertas saring, tempat perkecambahan, kaca ukuran 10 x 7,5, gelas piala 1000 ml, gelas arloji, pinset, dan kertas merah. Langkah pertama, siapkan biji kecambah yang sudah direndam, kemudian biji kacang hijau yang masih kering, dan juga 1 cup tanah. Selanjutnya, basahi kertas merang atau kertas stensil. Kemudian letakkan 7 buah butir kecambah yang sudah direndam. Selanjutnya, pulung-pulung agar biji kecambah tertutup. Setelah dipulung, jangan lupa untuk diberi nama. Selanjutnya, basahi lagi kertas stensil yang lain, kemudian tata kembali biji kecambah. Biji kecambah kali ini adalah biji kecambah yang kering atau tidak direndam. Selanjutnya, pulung-pulung kembali. Jangan lupa untuk diberi penanda. Selanjutnya yaitu penanaman kecambah menggunakan cup dan juga media tanah. Pertama, cup dilubangi agar uap keluar. Jika sudah, tanam biji kecambah. Selanjutnya, semprot-semprot menggunakan air hingga lembab. Setelah kita lakukan penyemprotan dan juga menunggu selama 72 jam, kemudian kecambah kita ukur. Yang pertama yaitu pengukuran akar kecambah. Lakukan pada kedua perlakuan yaitu menggunakan kertas stensil dengan kacang hijau kering dan kacang hijau yang sudah direndam sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengukuran batang kecambah. Ini merupakan kecambah yang kita tanam di dalam cup. Selanjutnya kita ukur. Selanjutnya ini merupakan tabel hasil dari pengamatan yaitu tabel 1 kacang hijau yang direndam. Pada tabel ini menunjukkan hasil pertumbuhan cenderung merata namun masih dalam tahap awal. Rata-rata panjang interval sekitar antara 0,77 cm hingga 1,3 cm. Perendaman membantu mempercepat proses imbibisi atau penyerapan air oleh biji sehingga perkecambahan dimulai lebih cepat dibandingkan biji yang kering. Ya, tabel 2 kacang hijau kering. Pada pengamatan ini, biji tidak direndam sebelumnya, kemudian terdapat variasi yang sangat kontras. Beberapa interval tidak menunjukkan pertumbuhan sama sekali. Namun, ada satu lonjakan pertumbuhan yang sangat tinggi di interval nomor 4 dengan rata-rata 4,31 cm. Ini disebabkan karena biji bermula dalam kondisi kering, menjadikan proses perkecambahan memerlukan waktu lebih lama untuk aktif. Ketidakteraturan data banyak angka 0 menunjukkan bahwa tanpa perendaman dengan media kertas, tingkat keberhasilan hidup biji lebih rendah dan tidak seragam.
Selanjutnya tabel 3 kacang hijau menggunakan media tanah. Tabel ini menunjukkan hasil yang paling signifikan dibanding kedua tabel lainnya. Hasil pertumbuhan sangat pesat, hanya dalam waktu 72 jam, rata-rata panjang interval mencapai 5 cm hingga 7,8 cm. Terlihat pada kolom nomor 5, panjangnya mencapai 13,2 cm dan 13,5 cm. Tanah merupakan media tanam terbaik dalam eksperimen ini. Meskipun biji bermula dalam kondisi kering, ketersediaan nutrisi organik dan kemampuan tanah menjaga kelembapan secara stabil memicu hormon pertumbuhan bekerja jauh lebih efektif dibandingkan media kertas. Kesimpulan pada praktikum ini berdasarkan hasil pengamatan, daerah letak tumbuh pada calon akar dan batang kecambah kacang hijau terpusat pada bagian ujung atau meristem apikal. Pertambahan panjang paling signifikan terjadi pada zona pemanjangan yaitu olengasi yang terbentuk beberapa milimeter di belakang ujung akar dan batang, bukan di titik paling ujung atau pangkalnya. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan primer tanaman bersifat terlokalisasi pada titik tumbuh tertentu yang sel-selnya aktif membelah dan memanjang.